Segala puji syukur dan hormat kami naikkan hanya kehadirat-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur punya Allah yang senantiasa menolong kami tepat di saat kami membutuhkan pertolongan dan campur tangan kuasa Tuhan. Allah yang senantiasa ada di saat-saat yang tepat, Allah yang senantiasa mengangkat kami dan tidak pernah sekalipun membiarkan kami terjatuh ke dalam lembah dosa sampai kami tak sanggup berbuat apa-apa. Allah yang senantiasa membuat kami kuat meski diterjang berbagai macam badai kehidupan. Dan kami pagi ini pun mengucap syukur ketika Tuhan kembali mengizinkan kami untuk berkumpul bersama, beribadah bersama, dan terlebih lagi belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Engkau Tuhan yang senantiasa menolong hati kami, pikiran kami untuk dapat memahami, memampukan kami untuk dapat mengerti setiap kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Engkau yang memberi kami hikmat untuk kami dapat mengambil hal-hal yang pokok, hal-hal yang terpenting di dalam kehidupan kami, terlebih ketika firman Tuhan ini diberitakan. Karena kami percaya sebagaimana hari-hari sebelumnya, sebagaimana minggu-minggu sebelumnya, pagi ini pun Tuhan sedang punya urusan kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan bila firman Tuhan ini menyelesaikan segala sesuatunya, firman Tuhan ini menguatkan segala sesuatunya, firman Tuhan ini menolong segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan yang memakai, Tuhan yang melayakkan, Tuhan yang menyempurnakan segala keterbatasan hamba-Mu ini. Kuasai ruangan ini, kuasai lingkungan sekitar gereja ini, kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami terfokus ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Sehat? Puji Tuhan. Masih di bulan Mei, tepatnya di akhir Mei, di minggu keempat bulan Mei, di mana bulan Mei ini kembali saya mengingatkan bahwa tema bulan Mei ini adalah Allah sumber kekuatan. Dan oleh sebab itu pagi ini saya ingin kembali menegaskan dalam firman Tuhan ini, oleh karena Allah itu sumber kekuatan, maka andalkan Tuhan saja di dalam kehidupan kita. Cukup andalkan Tuhan Yesus saja. Artinya nggak ada pilihan lain. Karena saya sebenarnya sedikit terganggu, saya pribadi, jenengan tidak setuju dengan saya monggo, karena ini pandangan saya pribadi. Ketika tadi anak-anak sekolah minggu belajar firman Tuhan tentang pilihan memilih beribadah kepada Allah siapa gitu. Ketika ada pertanyaan, kamu mau pilih Tuhan atau mau pilih manusia atau mau pilih uang atau mau pilih apa gitu. Kalau Anda saya tawarkan begitu, kira-kira milih mana? Ono manusia super hebat, super kuat yang akan siap sedia menolong Anda. Anda mau pilih manusia itu atau mau pilih Tuhan? Atau misalkan ada orang yang menawari Anda, tak wenehi bondo donya rupa, tak wenehi kekuatan, ning ngerasa lagi menyembah Tuhan. Tuhan ini gak masuk akal. Yang paling masuk akal ketika kowe ngilmu, ketika kamu berilmu, ketika kamu mempelajari sesuatu hingga kamu pinter, hingga kamu sakti. Anda pilih mana? Tuhan. Apakah salah? Tidak salah, tapi menurut saya kurang tepat. Itu sebabnya saya sedikit terganggu. Tapi ini Anda boleh tidak setuju ya. Mengapa? Karena kalau saya nggak akan milih.
Tahu alasannya kenapa saya tidak milih? Karena Tuhan tidak untuk dipilih. Tuhan tidak untuk dibanding-bandingkan. Sebab itu saya tidak perlu perbandingan untuk membuat saya memilih. Milih Tuhan atau milih yang lain. Sebab ketika saya memilih untuk memilih Tuhan, maka itu artinya sama saja saya menyetujui bahwa Tuhan itu setara, sebanding dengan apapun yang sedang dibandingkan. Dan bagi saya tidak ada satupun yang setara, sebanding dengan Tuhan. Maka saya mending tidak memilih karena Tuhan bukan untuk dipilih. Ya toh? Itu kalau menurut saya. Saya tidak mau mengikuti pilihanmu, tapi saya tetap setia kepada Tuhanku. Nah, itu jawaban saya. Karena ketika saya setuju untuk memilih dari apa yang engkau tawarkan, itu artinya saya secara tidak langsung menyetujui perbandingan yang engkau berikan. Jadi apa buatan? Itu menurut saya. Nah, hal semacam ini sudah terjadi sejak dulu. Bagaimana ketika manusia itu memilih, tapi ini kenyataannya, lebih memilih mengandalkan pribadinya sendiri atau lebih memilih mengandalkan kekuatan lain di luar kekuatan Tuhan. Lebih memilih kekuatan logikanya, kekuatan pikirannya dibandingkan mukjizat yang secara logika tidak masuk akal, walaupun itu dari Tuhan. Sejak zaman dulu, sejak zaman manusia jatuh dalam dosa, manusia versus Tuhan itu sudah terjadi. Kain dan Habil, di mana Kain lebih mengandalkan pola pikirnya, logikanya, sedangkan Habil lebih mengandalkan Tuhan. Lot dan Abraham, di mana Lot lebih menaruh pikiran dan logikanya di atas segalanya, maka ketika dia ditawarkan dua pilihan, mau pilih tanah yang subur atau tanah yang gersang, silakan milih. Maka secara logika Lot memilih tanah yang subur. Tetapi dengan iman Abraham menerima apapun itu, walaupun nampaknya tidak subur, tetapi kita sama-sama tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sudah sejak zaman dulu manusia itu diperhadapkan dengan pilihan itu, dan selalu ada dua sisi yang berseberangan. Dan bahkan sampai hari ini, dan saya percaya sampai nanti Yesus datang kedua kali, masih saja ada manusia yang mereka-reka mencoba mengotak-atik gatuk logikanya sebagai manusia dengan imannya kepada Tuhan, dan kemudian disejajarkan, dibandingkan. Sampai nanti Yesus datang yang kedua kali, masih aja ada banyak manusia yang lebih memilih untuk tidak mengandalkan Tuhan, tidak menyerahkan seluruh totalitas hidupnya kepada Tuhan, sampai esok tetap akan ada. Padahal sudah jelas sekali dalam kitab Yeremia pasal 17. Coba buka. Yeremia pasal yang ke-17. Ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-8. Jangan pasti hafal harusnya. Karena ini seringkali yang katanya menjadi ayat emas. Walaupun saya pernah bilang, saya sebenarnya nggak setuju ada ayat emas. Kalau ayat yang membuat berkesan mungkin ada gitu, yang pas dengan pengalaman saya yang pernah saya alami mungkin ada. Tapi kalau ayat emas menurut saya tidak ada. Karena pada kayak lomba, lek enek emas berarti ono perak, ono perunggu. Nah, sedangkan semua ayat Alkitab itu sudah pasti emas gitu loh. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk.
Ayat yang ke-7, sebaliknya firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jelas bagaimana orang yang mengandalkan manusia, baik itu kekuatannya sendiri atau kekuatan manusia lain. Zaman sekarang itu kan orang lebih mengandalkan kuasa link. Kuasa link tahu maksudnya? Punya link siapa? Ya dah, channel siapa? Ketika mau melamar pekerjaan, aduh aku rak duwe channel nek kono ya. Wah, iso apa ora ya? Kamu punya Tuhan. Iya Pak, tapi masalahnya di dunia ini Tuhan kalah sama channel. Imanmu yang kalah dengan channel. J apa J? Maka percaya saja. Habis ini anak sing meh cari sekolah? Tidak ada kayaknya ya. Tidak ada anak yang lulusan cari sekolah tak? Oh, Felix. Percaya channel apa percaya Tuhan? Wah, aku ora iso Pak anak mlebu rono. Lha apa ora duwe channel? Rak duwe kanca guru, rak duwe dulur guru. Karena di Indonesia sekarang ini, koreksi saya kalau saya salah, aturannya masih berlaku kalau guru atau keluarga guru masih boleh bawa satu siswa aja Pak Ari. Satu atau berapa? Satu guru diberi jatah berapa? Oh, khusus anak guru, keluarga guru gak termasuk? Oh ya puji Tuhan. Berarti semakin sedikit atau memperkecil channelmu, tetapi membesarkan imanmu, kan gitu. Di dunia pekerjaan dan apapun dalam bidang yang sedang Anda geluti, seringkali orang masih mengandalkan channel, masih mengandalkan link daripada mengandalkan imannya kepada Tuhan. Padahal jelas sekali ayat yang kelima katakan, terkutuklah engkau yang mengandalkan manusia. Orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan dan hatinya menjauh dari Tuhan, dikatakan di sana, terkutuklah engkau. Yang menjauh dari Tuhan itu yang bagaimana toh? Sing ora tau nek gereja, apakah itu menjauh dari Tuhan? Sing ora tau berdoa, apakah itu menjauh dari Tuhan? Halo? Halo? Iki kebangaran dari sepi nyenyet napa iki? Bar kenapa iki? Biasane ditakoni jawab. Halo, ayo. Tangi. Piye? Apa pertanyaannya? Bolali. Orang yang menjauh dari Tuhan itu orang yang bagaimana? Apakah mereka yang tidak pernah ke gereja itu disebut menjauh dari Tuhan? Bisa jadi. Karena salah satu faktor indikatornya orang yang jauh dari Tuhan tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman. Tapi bagaimana sebaliknya ketika orang itu sergap di gereja? Ketika orang itu rajin berdoa, ketika orang itu rajin membaca Alkitab, apakah itu orang-orang yang menjauh dari Tuhan? Atau orang yang dekat dengan Tuhan? Nah, ini yang belum tentu. Lek ora tau nek gereja, ora tau ndonga, ora tau maca firman, kuwi jelas jauh dari Tuhan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang sregep nek gereja, orang-orang yang sregep berdoa, orang-orang yang sregep maca firman? Nah, ini yang belum tentu. Karena ini berbicara hati. Orang-orang yang hatinya jauh dari Tuhan, itu kata ayat 5. Maka untuk apa Anda datang secara fisik ke gereja tapi hati ini orang yang Tuhan? Grundel, ngeresulo, jengkel. Ayo, siapa mau sing budal hati ini lagi grundel, lagi jengkel. Kalau sampai firman ini disampaikan Anda masih grundel, masih jengkel, hati-hati loh. Hatimu gak jauh dari Tuhan.
Ya dah? Maka rajin bergereja, rajin berdoa, rajin membaca firman tidak menjamin orang hatinya dekat dengan Tuhan. Berarti percuma apa anak gereja, Pak? Percuma apa anak gereja? Percuma maca firman. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tetapi siapa saja yang sregep nang gereja, siapa saja yang sregep berdoa, siapa saja yang sregep maca firman, semakin meningkatkan kemungkinannya untuk berproses hatinya jadi dekat sama Tuhan. Paham bedanya enggak? Bergereja, maca firman, berdoa, tidak jaminan orang itu dekat dengan Tuhan. Tetapi dengan bergereja, dengan rajin berdoa, dengan rajin membaca firman, akan semakin memperbesar kemungkinannya untuk bisa diproses untuk semakin dekat sama Tuhan. Paham? Nah, kembali lagi ke dalam tadi. Orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan dikatakan terkutuk. Di sana dikatakan ia akan menjadi seperti semak bulus. Yang apa? Semak bulus yang apa? Yang ada di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Semak bulus itu piye toh? Saya kemarin mencoba searching semak bulus itu kayak tumbuhan liar, suket-suket liar. Kalau semak-semak itu kan biasanya gerubul ya. Nah, semak bulus ini enggak. Ini kalau Anda Pak nanti searching sendirilah. Kayak suket-suketan grumbul tapi enggak segrumbul akeh gitu, ngecelong-ngecelong gitu. Dan ini tidak menghasilkan apa-apa, semak bulus ini. Buaya ora ono, godhonge ora kena diapa-apane ya wis urip karepe dhewe, mati karepe dhewe, ilang karepe dhewe gitu. Semak bulus itu. Di padang belantara. Padang belantara itu apa? Beda dengan padang pasir. Beda dengan padang rumput. Padang belantara ketika saya mencari maknanya, padang belantara itu lebih kepada satu lahan yang tidak bisa dikerjakan. Satu lahan terjal, satu lahan yang orang bisa dikapak-kapak nih gitu. Kan ada tuh lahan yang subur. Nah ini ladang yang nggak bisa diapa-apa nih. Jeglong kabeh, tanah ora subur, ditanduri ra iso urip. Nah coba bayangkan, sudah ada semak bulus sing ora enek regane kayak mau, sing uripe ngecelong-ngecelong mati karep urip karepmu kuwi mau, tumbuhnya di padang belantara, di tempat di lahan yang tidak bisa ada kehidupan. Apa yang terjadi? Ya semakin nggak menghasilkan apa-apa gitu. Semakin nggak menghasilkan apa-apa. Gunanya untuk apa? Semakin nggak ada gunanya. Maka dikatakan di sana ia tidak akan mengalami keadaan yang baik. Apa yang diharapkan dari semak bulus di padang belantara? Nggak ada yang bisa diharapkan. Nah, jika hidup kita, hati kita jauh dari Tuhan, semakin mengandalkan manusia melebihi mengandalkan Tuhan, ya itulah yang akan terjadi. Ada orang yang berkata, "Papa, aku ora tau nek gereja, aku ora tau donga, uripku baik-baik saja. Aku makan cek iso makan." Hati-hati kalau sudah muncul mulai perasaan seperti itu. Kalau Anda semakin merasa baik-baik saja ketika Anda jauh dari Tuhan, hati-hati. Justru hidupmu sedang tidak baik-baik saja. Tenanan. Ketika kita merasa, "Pak, aku lo gak tau donga, Pak, tapi yo biasa wae. Uripku yo ora kena apa-apa." Gitu. Kalau sudah muncul mulai perasaan seperti itu, hati-hati. Ketika Anda merasa Anda sedang baik-baik saja meskipun tidak sedang bersama dengan Tuhan, justru Anda harus semakin waspada. Karena tandanya hatimu, imanmu, hidupmu sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ada iman yang mulai tumpul, ada hati yang mulai tumpul. Dan mari jujur dalam hati kita, jujur dalam hidup kita. Apakah benar Anda sedang baik-baik saja? Kalau saya percaya kepada firman-Nya. Bahwa setiap orang yang jauh daripada Tuhan, setiap orang yang hatinya tidak dekat kepada Tuhan, ia tidak akan pernah mengalami datangnya keadaan baik. Mungkin Anda saat ini sedang sehat-sehat saja, mungkin ekonomi Anda sedang baik-baik saja, tapi waspadalah ketika kita sudah mulai nyaman hidup jauh dari Tuhan. Waspada saja. Ngancam Pak, tidak mengancam. Itu sudah mulai pertanda engkau sudah mulai disesatkan di dalam zona nyamanmu.
jauh dari Tuhan. Karena hidup kita itu tidak hanya hidup sekedar di dunia. Betul? Ada percaya surga neraka enggak? Pak surga neraka pikir engko, Pak. Pikir engko ning nglakonine saiki. Karena biasanya penyesalan itu datangnya terakhir. Lah nek ngarep jarine pendaftaran. Wis gak lucu to jok itu pisan. Wis tahu bolak-balik pasalnya. Hati-hati. Kita saat ini hidup di dunia ya sambil mengerjakan apa yang nanti kita akan persiapkan di surga. Dalam khotbah beberapa minggu lalu saya sampaikan hiduplah selayaknya orang-orang penghuni surga. Khotbah kenaikan. Hiduplah selayaknya penghuni surga. Penghuni surga kok kon donga kok kakean alasan. Bukankah hidup nanti di surga itu isinya mung donga dan memuji Tuhan? Penghuni surga kok kon memuji Tuhan kok Allah itu baik. Penghuni surga macam apa? Yang memuji Tuhan keleler-keleler. Luwe opak. Lah rumangsane aku wis sarapan. Podo toh? Hiduplah selayaknya penghuni surga. Gitu loh. Gampangannya kalau jenengan ini istilahnya wong sugih ya macake kaya wong sugih. Ora sing pating trempel ya, biasanya wong sing pating trempel biasane ting wah kacacaran kuwi bukan wong sugih, tapi wong lagek tas sugih. Beda loh ya, wong sugih karo wong lagek tas sugih itu beda. Orang yang kaya itu tidak hanya sekedar kaya hartanya, tetapi hatinya juga kaya. Orang yang kaya karena memang turun-temurun sudah kaya dengan orang yang barusan kaya itu beda gaya hidupnya. Kalau istilah Jawa istilahnya mengatakan kere munggah bale. Ya. Wong ya ini seringkali tak ungkap nama ini juga, Bob Sadino. Almarhum. Nah itu kemana-mana ke mall cuma katokan cekak samene. Kaosan paling banter mung heman. Ning bondo donyane sak desa iki mung tanahe dhek tok. Ada tau yang punya Facebook? Kalau jenengan tahu Facebook media sosial itu Mark Zuckerberg itu. Sugih ndak umum itu. Facebook, sekarang Instagram juga punya Mark Zuckerberg, terus mengambil alih WhatsApp juga kalau nggak salah. Itu juga punya Mark Zuckerberg. Ya kemana-mana mong celononan jin biasa karo kaosan oblong, kaosnya mong ya kuwi tok warnane putih ngono. Ora. Bojone pun juga dia punya istri, ya istrine alah. Pacakane biasa. Beda karo wong sing lagi tas sugih. Anteng enak 10 diguwae kabeh. Sak wirung-wirunge dawa anteng kabeh. Ora cukup kupinge titipne kupinge tanggane ngono. Saorane dudune kabeh ya. Berpenampilanlah selayaknya orang yang kaya. Nah, sama kalau Anda mengaku Anda penghuni surga ya, hiduplah selayaknya penghuni surga. Penghuni surga kok kon ibadah kok angele rak karuan. Mongko nek kono uripe mung ibadah. Nek kono ora enek, "Sik Pak, jangan kurung tak anget ora enek nek kono." Maka ketika ada yang beribadah aduh kunciku lawang lawangku mau wis tak kunci porong, janganku wis tak anget porong. Nek kono ora enek. Ketika beribadah ya fokus kepada Tuhan. Ada pernah saya tanya satu keluarga gitu yang ketika datang ke gereja itu ada selalu keluarga yang ditinggal di rumah. Gentenan. Entah pertimbangannya apa-apa di kopi apa piye saya tidak tahu. Apa di jadwal saya juga nggak tahu. Tapi selalu ada yang ditinggal di rumah apa berdasarkan kira-kira hari ini kumpul keluarga gitu mau beribadah. Kira-kira hari ini siapa yang lagi males tunggu omah ya gitu. Mungkin saja gitu. Saya tidak pernah tahu. Tapi ketika saya tanya kenapa selalu ada yang ditinggal? Karena omairan saya jaga. Alah. Nang surga ora butuh ngono-ngono. Hiduplah selayaknya penghuni surga. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengandalkan Tuhan? Jelas sekali dalam ayat yang ke-7 dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon yang ditanam di tepi air. Pohon itu kebutuhannya apa toh? Tanaman itu kebutuhannya apa? Kadang pohon itu, kadang tanaman itu tidak selalu pengen dipupuk. Karena pupuk alami itu justru lebih bagus yang dia ambil diserap dari sari-sari tanah itu. Nah, pupuk yang diberikan itu kan pupuk buatan manusia toh. Itu kadang justru kalau kelebihan mati, kurang ya ora ngaruh. Tetapi zat-zat alami yang dia dapat dari tanah itu nggak mungkin kluyen, nggak mungkin kurang, itu pas. Pohon yang ditaruh di tepi tanaman, ditanam di tepi air, ya maka yang dibutuhkan ya cuma tinggal air itu saja. Kalau kayak manusia itu, manusia itu kan berapa? 70% tubuhnya adalah terdiri dari air gitu. Maka manusia itu, ini secara penelitian ya, koreksi saya kalau saya salah. Manusia itu lebih betah nahan lapar daripada nahan ngelak haus. Kecuali manusia yang doyane makan, nah itu beda meneh. Lu ora iso ngempet luwe lek kuwi. Tapi pada umumnya manusia itu kalau disuruh puasa, dia akan lebih banyak memilih puasa tidak makan daripada puasa tidak minum. Maka setelah 40 hari 40 malam Yesus berpuasa, satu kalimat yang jelas di sana dituliskan apa? Maka laparlah ia. Ada kemungkinan berarti mungkin Yesus selama berpuasa masih minum. Ya, karena apa ya? Tubuh butuh cairan gitu. Sama dengan tanaman. Pupuk itu bisa dia ambil dari tanah, itu dari zat-zat alami tanah, tetapi air susah. Tetapi ketika tanaman itu ditanam di tepi aliran air, ya wes sorgone tanduran kan gitu. Mengapa? Karena dekat dengan sumber yang dia butuhkan. Nah, orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti tanaman yang ditanam di tepi air. Artinya ia adalah orang-orang yang sesungguhnya dekat dengan sumber. Sumber apa? Ya sumber berkat, ya sumber kekuatan, ya sumber apa meneh? Sumber apa meneh? Sumber dari segala macam sumber. Wes akeh wis. Mencakup semuanya wis itu. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ia tidak akan pernah mengalami yang namanya kekurangan, sebab ia ada di tempat yang tepat. Pak, nyatanya aku cek kurang, Pak. Ya koreksi saya. Mungkin kamu kurang dekat dengan sumbernya, atau mungkin kamu kurang bersyukur. Cukup itu tidak berlebih loh ya. Tidak pernah kekurangan bukan berarti harus kelebihan. Itu dua hal yang berbeda. Cukup itu juga tidak kekurangan. Betul? Kalau yang Anda harapkan adalah berlebihan, ya Anda nggak akan pernah bersyukur walaupun Anda sudah dicukupkan oleh Tuhan. Makanya orang itu enak uripe pas-pasan. Saya lebih memilih untuk hidup pas-pasan daripada hidup kaya berlebihan. Percuma menjadi kaya duitnya akeh ning ora pernah cukup. Tapi ketika saya memilih untuk hidup pas-pasan, pas ngeleh tiba-tiba ono sing ngeteri sarapan. Ya, pas lagi galau tiba-tiba enek sing ngejak dolan. Delalae pas lagi galau enek sing ninggal dolan. Aku ora dijak ya ono. Janjian dewi, dek Deborah, aku ditinggal. Ora apa-apa, aku iso dolan dewi. Pas butuh, pas nah itu urip pas-pasan. Itu namanya hidup cukup. Daripada ada duit-duit akeh, yang selalu kurang. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti seperti tanaman yang ditanam di tepi air. Selalu dicukupkan karena apa? Karena dia dekat kepada
sumbernya. Tidak akan berkelebihan, tetapi yang pasti tidak akan pernah kekurangan. Jadi, kemudian apa lagi? Ia tidak akan mengalami datangnya panas terik yang daunnya tetap hijau. Tidak akan mengalami panas terik, daunnya tetap hijau. Maksudnya apa, Pak? Apa liane kepanasan berarti aku rak kepanasan? Mungkin saja akan sama-sama mengalami kepanasan, tetapi daunnya tetap hijau, tetap seger. Mungkin saja sama-sama akan mengalami masalah. Yang namanya manusia pasti akan mengalami masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah. Tetapi bedanya, setiap orang yang dekat dengan Tuhan, setiap orang yang hatinya dekat dengan Tuhan, setiap orang yang mengandalkan Tuhan, tidak akan pernah yang namanya mengalami layu dalam kehidupan. Tidak akan pernah mengalami yang namanya patah semangat, putus asa di dalam menghadapi kehidupan. Apapun masalahnya, apapun problemnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus selamat. Amin. Nggak akan layu, nggak akan khawatir. Kemarin ketika cuaca lagi panas-panasnya, ono sing rak ngalami panas. Ada enggak? Panasnya itu 33 derajat, tetapi tulisannya sama seperti 38 derajat, sama seperti 40 derajat. 40 derajat itu loh. Nggih goreng dek ya mateng ah. Aku rak ngalami panas apa? Aku nek jero omah ya rasane umup. Apa meneh gendenge besi ngono ya. Ah kok digodhog nek jero. Dikipasi ya tansaya mulek panasnya ya. Semua mengalami panas. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan gak akan bersungut-sungut, gak akan merasa layu, gak akan putus asa. Akan selalu mengucap syukur walau apapun yang terjadi. Itu orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sama lagi, tidak akan pernah khawatir dalam tahun-tahun kering yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak akan khawatir di tahun yang kering. Kenapa? Karena ada di tangan yang tepat, sehingga akan terus menghasilkan buah. Ya pada kayak tadi, nggak akan khawatir. Apapun yang terjadi nggak akan khawatir. Karena apa? Yang diandalkan itu adalah pribadi yang tepat, bukan pribadi yang abal-abal. Nah, coba kalau mengandalkan manusia, iso diandel nih. Wong manusia mongko kabeh mengecewakan. Siapapun bisa mengecewakan. Apa mana model-modelan kayak saya ngene iki. Ya pasti akan bisa mengecewakan. Semua manusia bisa mengecewakan, bahkan orang yang terdekat sekalipun. Entah itu suamimu, entah itu istrimu, entah itu anakmu, orang tuamu, siapapun. Bisa mengecewakan. Tapi hanya satu pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kita, yaitu adalah Tuhan. Maka nggak usah khawatir ketika Anda sudah mengandalkan Tuhan, Anda sudah mengandalkan pribadi yang tepat. Jadi walaupun Tuhan itu bukan untuk dipilih, tetapi pada kenyataannya kita akan selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan itu. Mau mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan, atau mengandalkan pikiran kita, atau mengandalkan manusia lain, mengandalkan kekuatan lain di luar kekuatannya Tuhan. Ya pilihan ada di tangan kita. Termasuk kepada siapa Anda memilih untuk menaruh setiap harapan-harapan hidup Anda, kepada siapa Anda meletakkan setiap doa dan perjuangan Anda, termasuk kepada siapa Anda mengandalkan hidup, mengandalkan manusia, mengandalkan Tuhan, atau mengandalkan kekuatan-kekuatan lain. Tetapi ingatlah bahwa dalam setiap hidup, dalam setiap pilihan hidup akan selalu ada konsekuensi. Itu hak Anda, mau pilih Anda mengandalkan diri sendiri, mau mengandalkan Tuhan, mau mengandalkan siapa, ya itu hak Anda gitu. Tapi satu yang perlu saya ingatkan, bahwa setiap pilihan kita itu akan ada konsekuensi. Dan konsekuensinya jelas. Ayat 5-8, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu konsekuensi yang jelas. Tapi kalau mau tetap ngeyel, ya monggo, itu pilihan Anda. Yang pasti siapa yang kita andalkan akan berpengaruh ke dalam kehidupan kita, tergantung siapa yang memegang kendali kehidupan kita.
Padha kaya misalkan bola sepak. Bola sepak kalau di kaki saya ya hanya akan menjadi bola sepak biasa. Bola itu ketika setelah saya tendang didol, ya regane akan sak larang-larange bal itu, bola itu. Setelah saya tendang, lek didol kira-kira payu napa mboten? Ya payu ning regane ya mudhun ra padha kaya rega anyar. Ning mbok bal plastik rega 2.500 ndak ciono bal plastik rega 2.500. Masih sedigol bal-balan bocah nek ngene dalan nek ngene omah lho. Mbok regane 2.500 ning nek sing bar nyepak Cristiano Ronaldo didol puluhan juta ya payu. Apa malah ana tanda tangane Cristiano Ronaldo atau Messi itu. Tergantung ada di tangan siapa. Bola basket. Di tangan saya ya hanya sekedar menjadi bola basket biasa. Kalau ada kenal pemain-pemain bola basket seperti Michael Jordan, LeBron James, terus yang meninggal kecelakaan helikopter itu siapa? Siapa? Pak Didi mengikuti tidak basket? Paidi. Di tangan Paidi bola basket ya hanya akan menjadi dirobek nih gitu. Akan berbeda nilainya, nilai kualitasnya berbeda. Padahal saya pernah mengilustrasikan pisau kalau di tangan kita, di tangan saya, ya paling banter mau ngetok tali rafia atau bungku nyeset ya apa pisau. Tapi di tangan Chef Arjuna ya bisa jadi tahu Chef Arjuna Bang. Aku tak bisi. koki terkenal. Yo dadi duit. Sak kedul-kedule lading lah nyekel Chef Arjuna ya diungkal magan gitu. Ya, tergantung di tangan siapa, raket tenis, raket kok tenis apa? Badminton. Nah, neng tanganku mbok salarang-larange raket ki regane pinten? Paling emang dadi keringet tok mloya-mlayu nguberi kok. Neng raket badminton di tangan aku sing tak kenal ya kaya Topeng Hidayat kayak gitu. Lek zaman saiki aku sing apa? Ginting. Ginting. Sing dop ganda itu sapa? Lek zaman dhisik ana Ricky Rexi. Saiki ana Kevin Sanjaya karo sapa itu? Gideon itu. Di tangan mereka raket yang menjadi membanggakan sak negara gitu loh. Mbok raket murah ora sing ngerti gitu. Tergantung di tangan siapa. Ala kayu jutek ndak tanganku ya paling mau geng gusah tikus ujung-ujungnya mecahke nako. Tikus ora kena nako udah pecah. Ning tongkat itu di tangan Musa iso belah laut. Ya toh? Tergantung ada di tangan siapa. Nah, maka sama halnya kepada siapa Anda menaruh hidup, ya akan berpengaruh. Kalau Anda menaruh hidup itu di tangan manusia, entah itu diri Anda sendiri atau orang lain, ya pada kayak raket ledek tanganku, tongkat ledek tanganku, bal plastik ledek tanganku, ya sama seperti itu. Tapi kalau kita menaruh hidup kita dengan mengandalkan Tuhan, kita ada di tangan yang tepat. Maka seperti bola plastik yang ditendang Ronaldo, sama seperti bola basket yang di tangan Michael Jordan, padha kaya raket badminton sing nek ngene alah sapa mau Kevin Sanjaya kuwi mau. Padha kaya tongkat di tangan Musa akan sangat berarti dan berharga. Hidup itu akan semakin berharga. Begitu juga dengan keprihatinan, kekhawatiran, doa, dan pergumulan, harapan, impian, cita-cita, dan seluruh kehidupan kita di tangan siapa kita serahkan akan mempengaruhi nilai dan hasil dari hidup kita. Sebab itu, kembali saya mengingatkan judul khotbah tadi di awal. Andalkan Tuhan saja, wis cukup. Andalkan Tuhan saja. Sebab hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Gak ada yang liya. Ora enek sing liya. Tuhan Yesus Gusti Yesus kok dibanding-banding ke gak enek bandingi. Ora enek bandingi. Jangan mau bandingkan dengan apapun, siapapun di dunia ini gak ada banding. Oke? Andalkan Tuhan dalam segala perkara kehidupan kita.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan duduk kepala berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu ini. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan ini dan menyampaikan tema selama 1 bulan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengerjakan dalam hati, pikiran, dan kehidupan mereka yang mendengarkannya. Baik jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, di ruangan ini, maupun siapa saja yang mendengarkan rekaman video khotbah ini. Dibuat Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka, dan Tuhan memampukan mereka untuk tetap dan selalu mengandalkan Tuhan saja dan cukup Tuhan saja di dalam segala hal, dalam segala perkara kehidupannya, di dalam segala totalitas hidupnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.